Mana sudah? Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita memasuki minggu yang baru lagi. Dan bersyukur buat pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur hari-hari ini kami boleh ada di momen Natal. Kami boleh diingatkan bagaimana Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib dan sempurna. Engkau meninggalkan segala kemuliaan-Mu. Engkau mau hina datang dalam dunia bagi kami. Dan kami bersyukur karena Engkau lakukan semuanya untuk kami. Waktu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu kita Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah
tempat maha tinggi, kemuliaan langitmu di tempat maha tinggi. Allah, Allah yang ku puji, Allah, Allah yang ku sembah, kemuliaan di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Allah, Allah yang ku puji, Allah, Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami bersyukur. Yesus, kau datang ke dalam dunia. Kau berikan hidupmu bagi kami. Sebab Engkaulah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau murah hati bagi kami. Sebab Engkau Allah adalah kasih. Surahkan kasih-Mu bagi kami. Engkau memampukan kami bermurah hati
bagi orang lain sama sepertimu. Sungguh Engkau Allah yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Ya Allah ya Allah kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan di tempat maha tinggi. Kami menyembah, kami memuji, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak.
ada yang lain selain Kau. Allah yang begitu mengasihi kami. Kau Bapa yang murah hati. Kau berikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kami ada karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, melayani Tuhan. Segala anugerah-Mu tercurah bagiku.
semakin bertambah kesayanganmu, kamu kesayanganmu, kamu. Semakin hari semakin bertambah bersamamu, kamu. Semakin hari semakin bertambah kesayanganmu, kamu. Semakin hari semakin bertambah bersamamu. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, dan semua Kau kerjakan karena kemurahan hati-Mu yang didasari oleh karena kasih. Sebab Engkau Allah adalah kasih. Kasih yang dapat menerima kami apa adanya, tanpa mengingat dosa-dosa dan salah kami. Bahkan Engkau menaruh belas kasihan. Untuk kami bersyukur, kami menjadi orang-orang yang Kau belas kasihan, dan Kau menerima kami apa adanya. Dan biarlah kami mempraktekkan kasih yang sama dalam hidup kami, sehingga Engkau dipermuliakan. Untuk kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus, kami butuh firman, memimpin, menuntun, meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kami untuk melakukannya. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya ke-19. Ini lanjutan dari pasal yang kemarin, bagaimana pada akhirnya Absalom mati, meninggal, setelah peperangan yang dia hadapi. Padahal Daud sudah berpesan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai Absalom itu diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi realitanya di lapangan terkadang susah terjadi seperti apa yang dipesankan. Nah, hari ini kita masuk di pasal 19, ayat yang pertama. Di situ katakan, lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata,
Pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini, engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buahmu tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang, kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Nah, di perikop yang pertama ini, tentu kita bisa belajar, tentu yang pertama dari sikap hati Daud, bagaimana Daud itu bisa tetap mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Sorry. Tentu ini bukan hanya karena Absalom adalah anaknya, darah dagingnya, karena kita sudah belajar dari 2 Samuel pasal yang pertama, ketika Daud mendengar kabar tentang Saul dan anak-anaknya meninggal pada waktu itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, di pasal sebelumnya sebenarnya Daud sudah berpesan baik-baik kepada tentara-tentaranya untuk memperlakukan Absalom itu dengan baik. Ini sikap hati yang juga terus harus ada dalam hidup kita. Yang berkali-kali hari-hari ini saya selalu ingatkan, mari dimulai dari rumah tangga kita. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada pasangan yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada orang tua yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada anak yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada rekan komsel, rekan gereja, rekan kerja yang sempurna di dunia ini. Karena siapapun bisa saja melakukan kesalahan, termasuk kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi menjadi persoalannya adalah bukan orang bisa melakukan kesalahan, sama seperti nilai prinsip yang diajarkan berulang-ulang di Pelita Community khususnya, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Bagaimana responding kita, yang berkali-kali juga saya katakan, hidup kita ini 95% ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Nah, respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Nah, harusnya di hati kita itu adalah kasih Allah. Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dan seperti yang sering saya katakan, kalau kita yang hari-hari ini menamakan diri kita orang percaya, orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Bapak Ibu, dan kita adalah orang-orang yang menerima anugerah grace yang kemarin saya khotbahkan di ibadah perayaan Natal, yaitu sesuatu yang Allah nggak wajib beri, tapi Allah beri kepada kita. Kenapa? Karena Allah kita itu murah hati. Dan kenapa dia bisa murah hati sampai level seperti itu? Karena dia punya kasih. Karena dia adalah kasih itu. Maaf. Karena dia adalah kasih, bukan Allah punya kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Dan sekarang kita punya kasih itu.
Karena kita punya Allah itu. Nah, jadi kalau kita menamakan diri orang Kristen yang mempunyai kasih Allah dalam hidupnya, terus kita nggak bisa mempraktekkan kemurahan hati dengan tidak tidak mengingat dosa-dosa, tidak bisa menaruh belas kasihan kepada kesalahan orang. Nah, itu perlu dipertanyakan. Daud pada zaman itu belum seperti apa yang kita alami hari ini. Menikmati kasih Allah yang dicurahkan secara all out sepenuhnya. Tapi Daud bisa melakukan hal itu. Kenapa? Tentu karena Daud dekat dengan Tuhan. Nah, jadi harusnya kita malu kalau kita nggak lebih hebat dari Daud. Makanya hari ini Tuhan ingatkan kita lagi, mari biarlah hati kita dipenuhi kasih Allah, sehingga kita bisa bermurah hati, dan kita bisa terus menaruh belas kasihan terhadap kesalahan orang, dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Sehingga kita memiliki hati yang plong, seperti Daud. Nah, tentu terkadang ketika kita mempraktekkan sikap hati seperti ini, itu sulit dimengerti oleh manusia secara umum. Dan seharusnya yang tidak dapat mengerti itu adalah orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Jadi kalau terkadang saya juga bingung, makanya saya sering katakan, kadang dulu saya sering dicap pendeta gila. Ketika masih bisa duduk makan sama-sama dengan orang yang membenci, memusuhi, bisa jalan sama-sama, bisa duduk di kepengurusan yang sama. Walaupun kemarin saya sudah katakan, ternyata 10 tahun yang lalu itu masih ada sisi kecil dari hati saya yang tentu saya harus bertobat. Saya nggak seperti Daud. Walaupun saya nggak marah, walaupun saya nggak ngamuk, saya nggak mencak-mencak, saya nggak membalas, tapi ternyata ada sisi lain yang ternyata itu juga kurang tepat, itu juga nggak benar. Yaitu ketika orang yang memberhentikan saya, itu hanya jadi wakil saya. Itu ada sedikit bunga-bunga di hati saya dan ternyata itu salah. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau seandainya 10 tahun yang lalu itu saya mendengar kabar buruk tentang orang yang menyakiti, melukai hati saya, memperlakukan saya nggak adil, jangan-jangan saya bersuka cita hari itu dan ternyata itu salah besar. Nah, tapi saya bersyukur ketika kita ke Oramdeo beberapa waktu yang lalu di fase pertama dari 2 Samuel, Tuhan ingatkan saya dan saya berkata, Tuhan aku bertobat, aku harus bertobat hari ini. Aku harus punya hati seperti Daud. Dan hidup kita ini kan dibaharui terus. Seperti yang pernah kita dengar dan juga saya pernah ungkapkan, kehidupan kekristenan kita itu nggak sempurna. Tapi kehidupan kekristenan kita itu harus mengalami pertobatan setiap hari. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita cek hati kita. Firman Tuhan ngomong apa hari ini? Kalau firman Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang sudah kita lakukan, ya kita bersyukur, kita diteguhkan untuk kita terus melakukan firman Tuhan itu. Tapi kalau hari ini firman Tuhan tuh menegur hidup kita karena kita belum taat melakukan firman tersebut, ya bertobat. Makanya kitab Ibrani kan selalu ngomong gini, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Nah, seringkali ada begitu banyak dalam kehidupan orang Kristen, sudah dengar firman Tuhan hari ini, tapi terkadang masih juga mau mengeraskan hatinya. Nah, tapi sekali lagi kita belajar hari ini, miliki hati seperti Daud, dan kita pasti bisa, karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Walaupun sekali lagi saya katakan tadi, hidup kita akan sulit dimengerti oleh orang, bahkan terkadang dianggap bodoh, dianggap gila. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan. Bukankah Paulus bilang, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu yang dipakai Allah. Apa yang dianggap rendah oleh manusia, oleh dunia, itu yang akan ditinggikan Allah. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan kita lihat bagaimana Yoab, panglima
tentara Daud, akhirnya dia datang kepada Daud dan dia dalam tanda kutip ngomel, marah dengan pikiran standar dunia. Bahkan lebay kalau saya bilang. Kan di situ dikatakan ayat yang ke-6 contoh. Dengan mencintai orang yang benci kepadamu. Harusnya udah stop di situ. Daud bisa mencintai orang yang membenci dia. Daud tetap bisa mencintai Absalom yang memberontak. Absalom yang tadinya sudah dipanggil dari pengasingan. Tapi orang dunia yang nggak bisa memahami hati Daud, nyambain ayat itu katakan, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Loh, siapa yang bilang Daud benci? Enggak, Daud nggak benci dengan mereka. Itu kan asumsinya si Yoab. Itu kan pikirannya si Yoab. Orang yang hatinya tentu dipenuhi dengan kemarahan dan dendam dan kebencian. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Yoab minta izin sama Daud untuk membunuh Abner. Karena Abner membunuh adiknya. Kalau Bapak Ibu masih ingat di pasal-pasal sebelumnya. Nah, tapi itulah dunia membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun saya mau katakan zaman itu it's okay. Karena zaman Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi Daud enggak seperti itu. Makanya Yesus itu keturunan Raja Daud. Garisnya itu dibuat satu jalur. Makanya Yesus juga mengajar, ya kamu pernah mendengar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tentu ini beda dengan konteks Efesus pasal 6 yang saya katakan. Seharusnya yang menjadi musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi tipu muslihat iblis. Tapi kalaupun ada begitu banyak orang Kristen sulit untuk memahami Efesus pasal 6 ayat 10, 11, ayat 12. Yesus kan sudah kasih tahu. Kalau kau anggap pasanganmu itu musuhmu, kalaupun itu pun harus kau kasihi. Itu pun harus kau doakan. Kalaupun orang tuamu, anakmu, keluargamu, kau anggap musuhmu maksudnya, itu pun harus kau kasihi. Apalagi kalau itu pasanganmu, yang seharusnya bukan musuhmu. Karena musuh kita satu-satunya adalah iblis. Itu yang harus kita taruh di sini. Selain iblis, itu bukan musuh. Nah, tapi kalaupun sampai kita masih di level masih bisa memusuhi darah dan daging, kan Yesus udah kasih hukum, kasih itu. Kasihilah mereka. Nah, jadi jangan seperti Yoab yang hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, kesumat. Sehingga perkataannya itu perkataan yang harusnya nggak muncul dalam hidup kita. Jadi itu yang dapat kita belajar di perikop yang pertama, Bapak Ibu. Terus milikilah hati yang dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga bisa mencintai orang-orang yang membenci kita. Dan itulah hidup yang paling nikmat. Jangan sampai orang yang membenci kita, mereka bisa makan enak, kita susah makan, hilang selera. Jangan sampai orang-orang yang membenci kita bisa tidur nyenyak, kita gelisah sepanjang malam, nggak bisa tidur karena mikirin mereka dengan kemarahan. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, dengan damai, kita bisa makan enak, kita bisa tidur nyenyak. Oke, perikop berikutnya di situ katakan pemikiran untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya. Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dia yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dalam negeri karena Absalom. Tapi Absalom telah kita urapi untuk memerintah kita. Sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu dengan pesan. Berbicara kepada para tua-tua Yehuda demikian.
Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku, semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Binyamin dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong raja. Juga ada 1.000 orang dari daerah Binyamin bersama-sama dengan dia dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya. Bersama-sama dengan dia datang bergegas-gegas ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberang sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini aku yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicara Abisai anak Zeruya kepadanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Wow, keren hati Daud ini Bapak Ibu. Bukan cuma kepada Absalom, tetapi kepada seluruh rakyat yang ikut dengan Absalom yang memberontak, dengan Simei yang mengutuki hidupnya waktu dia dalam pelarian, dalam keadaan susah. Daud bisa ngampuni, Daud bisa terima. Keren Bapak Ibu. Berapa banyak saya menemukan ada begitu banyak orang ketika dalam kondisi hatinya, dalam kondisi susah, keadaannya sulit. Dia akan catat baik-baik siapa orang-orang yang ada dalam hidupnya, baik itu yang berbuat baik maupun berbuat jahat. Kalau yang berbuat baik, ya tunggu aku nanti keadaanku sudah baik, aku akan balas budi. Tapi bagi orang-orang yang waktu aku dalam keadaan susah, dia nggak peduli, bahkan mencibir, sinis, bahkan mengejek, tunggu waktu ya. Ketika aku punya jabatan, ketika aku punya harta, aku sikat kalian semua. Itu standar dunia Bapak Ibu. Tapi Daud nggak seperti itu ternyata Bapak Ibu. Ketika dia dalam keadaan susah hati, kejepit, dikutukin orang. Waktu itu Bapak Ibu masih ingat? Waktu Panglimanya ngomong, izinkan aku bunuh, dan ngomong nggak usah. Kalau memang itu dia diutus Tuhan untuk mengutuki aku karena Tuhan nggak berkenan, ya sudah. Nah, sekarang ini orang datang nyosor kepada Daud. Wah, aku orang yang pertama. Wah, orang lain pun gemes nih, orang perlu disikat nih. Tapi Daud katakan, enggak. Ayo, come on Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pasti bisa melakukan hal ini. Karena kasih Allah ada dalam hidup kita. Sehingga tahun depan setiap kita berbuah dan buah kita tetap. Amin. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara jangkutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanya raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain daripada orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?
Tapi raja berkata kepadanya, apa gunanya kau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephibosheth kepada raja, biarlah yang mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkan sampai ke sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tapi inilah hambamu Kimhan. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripada aku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberang sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Di poin ini kita belajar, Daud itu tahu balas budi. Bagi orang yang berbuat baik kepada dia, dia akan selalu ingat dan mengenang dan melakukan yang terbaik terhadap Barzilai. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal dan Kimhan ikut dengan dia. Seluruh rakyat bersama dengan setengah dari rakyat Israel mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja berkata kepada raja, mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberang sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu dia marah karena hal itu? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Tapi orang-orang Israel menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja, sebab anak-anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali, tapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Ya, saya berharap kita ikut seperti Daud, bukan seperti kebanyakan orang. Saling merasa punya jasa, saling merasa punya hak, semua selalu memperebutkan hak. Tapi berkali-kali seperti yang saya katakan, prinsip hubungan, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Jadi mari fokus hidup kita bukan menuntut hak terhadap siapapun, terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap rekan. Tapi mari fokus lakukan saja kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan, lakukan saja. Maka ketika semua sama-sama melakukan kewajiban, maka kita akan menerima hak kita. Oke, tentu itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada begitu banyak Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu terus membaca, merenungkan sepanjang hari ini. Nilai-nilai apa yang kau dapat? Nilai-nilai apa yang sudah kau lakukan terus. Nilai-nilai apa yang perlu engkau lakukan, bertobat dan lakukan hari ini dan di sepanjang umur hidupmu. Maka damai sejahtera Allah, ketenangan, ketentraman akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Oke, silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah. Setiap kami bisa hadir, setiap kami bisa mempersembahkan korban syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan di momen Natal ini juga ya Bapa. Buat Engkau yang telah mengorbankan supaya setiap kami bisa diselamatkan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam Engkau ya Bapa, dan juga kami mau Tuhan terus mempraktekkan setiap nilai-nilai kebenaran yang telah kami baca di pagi hari ini ya Bapa, yang seperti Daud yang penuh kasih ya Tuhan, yang memiliki hati yang berbesar hati ya Bapa. Dan juga Tuhan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami mau melakukan hal-hal yang baik ya Bapa. Kami akan memulai dari rumah tangga kami, dari keluarga kami ya Tuhan.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dan juga nilai-nilai yang kami terima di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai lebih lagi ya Pak Heri ya Tuhan. Dan juga melalui Pak Heri banyak jiwa-jiwa juga yang dimenangkan ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga besar Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, juga Tuhan senantiasa berkati kami ya Bapa. Baik istri, baik suami, dan juga anak-anak kami, menantu dan cucu kami juga Tuhan berkati. Serta juga orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha kami juga Tuhan senantiasa berkati ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami secara khususnya berdoa buat acara Natal Pasutri ya Tuhan, tanggal 15 Desember nanti ya Tuhan. Biarlah di dalam momen Natal ini juga Tuhan, banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam momen Natal ini juga Tuhan, mereka keluarga yang datang Tuhan, mereka akan lebih lagi mempraktekkan nilai-nilai saling mengasihi, saling menghormati ya Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati acara kami di tanggal 15 Desember nanti ya Bapak. Dan juga kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga buat pemilihan umum Tuhan pada tanggal 14 Desember ya Bapa. Tuhan juga memberikan keadaan yang damai Tuhan. Pemilu yang eh, selalu menjalankan dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa, biarlah siapapun yang terpilih atas presiden ini ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapak, yang terus membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh damai dan juga bangsa yang maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada pada saat ini Tuhan. Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan, dan juga wakil dan menteri yang ada Tuhan, dan juga gubernur, wali kota, dan bupati ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati ya Tuhan pemerintahan yang ada pada saat ini ya Tuhan. Biarlah pemerintah yang ada Tuhan terus bekerja sama Tuhan untuk membangun Indonesia ini lebih baik lagi Tuhan. Untuk sisi perekonomian Tuhan, Tuhan bawa lebih baik lagi. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Biarlah kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami, itu boleh mengalir dengan limpah bagi orang-orang di sekeliling kami. Sehingga mereka juga merasakan kemurahan hati-Mu, dan mereka menerima anugerah keselamatan melalui hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang. Mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Heri, saya pamit dulu. Terima kasih firman-Nya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Yuk, duluan ya Pak. Oke, Mr. John.